Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Prodi Pendidikan IPS Unira Malang. Pada video mata kuliah hari ini kita akan membahas mengenai integrasi nasional. Nah, mari kita mulai perkuliahan kali ini dengan sebuah pertanyaan. Apa itu integrasi nasional? Secara etimologis, integrasi nasional itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan menjadi satu. Sedangkan kata yang kedua adalah nation, yang artinya adalah bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah suatu kekuasaan politik. Jadi, dalam kesimpulannya, integration nasional adalah sebuah penyatuan dari seluruh bangsa dalam suatu wilayah di dalam kekuasaan politik. Menurut para ahli, integrasi nasional menurut Syafriuddin Bahar adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Jadi menurut Syafriuddin ini, integrasi nasional adalah kesatuan unsur bangsa yang ada di dalamnya, baik dengan pemerintah maupun wilayah. Sedangkan menurut Rizal Nur Arvani menyatakan bahwa integrasi nasional adalah pembentukan suatu identitas nasional yang menyatukan berbagai kelompok baik sosial, budaya ke dalam suatu wilayah. Jadi kalau menurut Riza, integrasi nasional adalah suatu identitas dalam bentuk suatu identitas yang bersatu, yang menyatukan seluruh kelompok, baik itu secara sosial, budaya, etnis, ke dalam suatu wilayah. Sedangkan menurut Julianti Suroyo menyatakan bahwa integrasi nasional itu yaitu proses penyatuan suatu bangsa yang menempati suatu wilayah dalam sebuah negara yang berdaulat. Sedangkan menurut Ramlan Subakti, integrasi nasional itu adalah penyatuan berbagai kelompok, baik sosial budaya, dalam suatu wilayah, dalam suatu identitas nasional. Jadi lebih menekankan kepada suatu identitas nasional atau pembentukan suatu identitas nasional. Sedangkan menurut Kurana, integrasi nasional adalah kesadaran identitas di antara warga negara. Jadi integrasi nasional itu merupakan kesadaran seluruh warga negara akan sebuah penyatuan yang sama. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama, kemudian wilayah yang berbeda, kemudian bahasa yang berbeda, kita tetap mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Nah, bagaimana integrasi nasional itu terbentuk? Ada beberapa faktor pembentuk dari integrasi nasional. Faktor yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini mengikat seluruh warga negara untuk patuh dan mengakui bahwa fondasi atau dasar konstitusi negara Indonesia adalah Undang-Undang 1945. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini menjadi suatu alat untuk menyatukan seluruh warga Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita semua menggunakan bahasa Indonesia. Cara komunikasi kita dengan daerah satu dengan daerah yang lain yang digunakan di wilayah negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa ini bisa menyatukan atau menciptakan sebuah integrasi nasional.
Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi pendukung pembentuk dari integrasi nasional. Meskipun kita memiliki ada ribuan suku, bangsa maupun adat istiadat, tetapi semboyan ini tetap dipegang teguh sehingga mampu menciptakan integrasi secara nasional. Yang kedua adalah lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ini merupakan lagu nasional yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Meskipun masyarakat itu terletak di berbagai manapun, seluruh masyarakat pasti mengenal dan mengetahui dan dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal inilah yang menjadi faktor pembentuk integrasi nasional dari sebuah lagu Indonesia Raya. Yang kedua adalah Pancasila. Pancasila sebagai landasan pedoman hidup masyarakat Indonesia dapat dijadikan menjadi suatu faktor pembentuk dari integrasi nasional, di mana dalam unsur-unsur Pancasila ini, unsur-unsur yang ada di dalam Pancasila ini tercerminkan dalam sikap dan perilaku masyarakat sehari-hari. Nah, kita sekarang memasuki materi jenis-jenis integrasi. Ada beberapa jenis integrasi. Yang pertama adalah integrasi politik. Integrasi politik ini bisa terjadi secara vertikal maupun secara horizontal. Integrasi politik secara vertikal artinya adalah menghubungkan elit dan massa. Elit ini adalah penguasa dan massa ini adalah rakyat, baik antara elit politik maupun massa pengikut atau antara penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Jadi integrasi politik ini adalah menciptakan hubungan antara penguasa dan rakyat sehingga terjadi suatu proses atau iklim politik yang partisipatif yang bersedia untuk menciptakan keamanan secara bersama-sama. Jadi ini istilahnya dalam hubungan ini, integrasi ini terdapat antar anggota, antara patron dan klien, antara pelindung dan yang dilindungi. Kemudian integrasi politik secara horizontal adalah hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial, antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat. Hal ini lebih menekankan pada hubungan atau proses komunikasi antara satu dengan yang lain, antara daerah yang satu dengan yang lain, antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain, bukan sesama anggota seperti yang pada vertikal. Integrasi yang kedua adalah integrasi ekonomi. Ini berarti terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya untuk memenuhi kehidupan hidup. Jadi integrasi ekonomi ini bisa terjalin karena adanya ketergantungan dari masing-masing daerah. Daerah pantai pasti membutuhkan daerah pedalaman. Daerah pesisir pasti membutuhkan daerah pedalaman. Begitu juga dengan daerah pedalaman juga pasti membutuhkan daerah pesisir. Jadi ada saling ketergantungan. Misalnya orang pedalaman yang menghasilkan padi, kemudian daerah pesisir menghasilkan ikan. Ketika daerah pedalaman ingin makan ikan, maka mereka turun kemudian menjalin barter dengan daerah pesisir untuk mendapatkan ikan. Sedangkan daerah pesisir karena tidak ada tempat untuk menanam padi, sehingga mereka membutuhkan padi yang ditanam oleh daerah pedalaman. Sikap atau saling ketergantungan inilah yang bisa menciptakan integrasi nasional di bidang ekonomi. Kemudian integrasi yang ketiga adalah integrasi sosial budaya, di mana integrasi sosial budaya ini adalah suatu proses menyesuaikan antara unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat
menjadi satu kesatuan. Kita ketahui di dalam sosial budaya masyarakat Indonesia ini terdiri dari berbagai macam ras, golongan, agama, suku, dan bahasa. Nah, ketika proses integrasi ini terjadilah penyesuaian antara unsur-unsur yang berbeda tadi, baik golongan, ras, bahasa, kemudian melebur menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Seperti contoh ketika kebudayaan reog yang berasal dari Ponorogo ini diklaim oleh Malaysia, kita semua warga Indonesia merasa kehilangan dan merasa marah atas peristiwa itu. Hal itulah menjadi salah satu dan berbondong-bondong semuanya mengakui bahwa reog ini adalah kebudayaan nasional Indonesia. Ini bisa menjadi contoh bahwa suatu kebudayaan meskipun itu berasal dari daerah tertentu, tapi ketika terjadi integrasi sosial dan budaya, ini kebudayaan ini bisa diakui oleh seluruh bangsa atau diterima oleh seluruh bangsa, dan semua bersatu melakukan proses penyelesaian tersebut. Nah, selain integrasi bangsa, ternyata di dalam proses perkembangan kehidupan bangsa juga terjadi disintegrasi bangsa. Nah, apakah disintegrasi bangsa itu? Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada di suatu bangsa yang bersangkutan. Jadi, penyatuan yang terjadi pada saat integrasi ini mulai memudar, disebabkan oleh berbagai hal. Gejala disintegrasi ini merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat, apalagi seperti masyarakat Indonesia yang sangat majemuk seperti ini. Masyarakat suatu bangsa pastilah menginginkan terwujudnya integrasi atau penyatuan. Namun pada kenyataannya muncul berbagai disintegrasi. Faktor penyebabnya seperti banyak hal, seperti kesenjangan, ekonomi, dan lain-lain. Nah, contoh disintegrasi seperti pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi, bahkan perang. Nah, bagaimana sejarah integrasi nasional bangsa Indonesia? Menurut Suroyo, beliau adalah sejarawan dari Universitas Diponegoro yang menyatakan bahwa Indonesia ini telah mengalami pembangunan integrasi sebelum Indonesia merdeka. Ada 3 model integrasi dalam perkembangan di Indonesia. Hal ini disampaikan dalam pidato pengukuhan Guru Besar Julianti Saroyo pada tahun 2002. Yang pertama adalah model integrasi Imperium Majapahit. Model ini menggunakan sistem kemaharajaan dengan struktur konsentris atau istana sentris yang terdiri dari inti kerajaan sebagai negara agung dan konsentris wilayah luar di luar wilayah Pulau Jawa, yaitu mancanegara dan pesisir, yang merupakan kerajaan otonom atau kerajaan takluk yang mengakui hegemoni Majapahit. Jadi integrasi yang terjadi pada saat kerajaan Majapahit ini ada 2, yang terdiri dari kekuasaan inti kerajaan atau negara agung, itu meliputi Pulau Jawa dan Pulau Madura, dan wilayah bagian luar yaitu ada mancanegara dan pesisir, yaitu negara-negara yang berada di luar Pulau Jawa dan Madura. Model integrasi yang kedua adalah model integrasi kolonial. Model integrasi kolonial ini tercipta pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang mampu membangun integrasi wilayah, menguasai daratan maupun maritim. Integrasi ini berbentuk vertikal antara pemerintah pusat dan daerah dan dibina melalui jaringan birokrasi kolonial. Jadi pemerintah kolonial dahulu selain menguasai daerah,
baik darat maupun lautan, juga menciptakan jaringan birokrasi kolonial dulu, Inlandbeletur. Kemudian yang ketiga adalah mode integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional ini terbentuk ketika perkembangan nasionalisme dari luar negeri masuk dalam pendidikan akibat politik etis. Hal tersebut berdampak kemunculan organisasi modern dan melangkah awal dari pergerakan nasional. Jadi mode integrasi nasional ini dimulai ketika pendidikan mulai masuk ke Indonesia, kemudian mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu organisasi dalam hal pergerakan nasional, melanjut sampai ke Sumpah Pemuda dan berakhir pada kemerdekaan Indonesia. Faktor tumbuhnya kesadaran integrasi nasional bangsa Indonesia disebabkan pertama adanya pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial, mengumpulkan berbagai pemuda di Indonesia menjadi satu di Jakarta. Akibat dari politik etis ini, beberapa mahasiswa yang ada di daerah berkumpul dan bersekolah di beberapa universitas yang ada di Jakarta, baik Stovia, beberapa universitas yang ada di Jakarta. Kemudian yang kedua, adanya pendidikan bahasa Melayu yang dipergunakan oleh perantau Melayu, diajarkan dalam sekolah formal dan menjadi bahasa birokrasi sehingga memudahkan komunikasi antar orang Indonesia pada waktu itu. Penggunaan bahasa Melayu di beberapa birokrasi kolonial, baik di sekolah pada masa itu, menjadikan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu ini menjadi bahasa pemersatu mereka. Yang ketiga adalah peranan media massa yang menjadi alat propaganda, ide perjuangan dan kritik terhadap pemerintah kolonial, serta memobilisasi opini masyarakat untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, pada puncaknya integrasi nasional itu mulai terwujud dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Salah satu simbol dari integrasi nasional adalah Sumpah Pemuda tahun 1928. Sumpah Pemuda ini bermakna ikrar atau kesepakatan bersama menjadi suatu bangsa. Hal ini sesuai dengan pengertian integrasi nasional. Jadi dapat dikatakan Sumpah Pemuda ini adalah wujud dari integrasi nasional. 3 pokok pemersatu integrasi dalam Sumpah Pemuda yaitu adalah bahasa, tanah air, dan bangsa. Demikian video materi kuliah hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.